杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah mengalahkan Jenderal Mayat, Suyan melanjutkan serangannya, memegang pedang es ilahi misterius. Ia melepaskan teknik rahasia teknik transformasi iblis, memanfaatkan kekuatan asal mula Esponik. Dan dia seorang diri menyerbu pasukan klan roh mayat, membuat pasukan dan kuda terhujung-hujung di belakangnya. Tak ada yang mampu bertahan, dan setiap musuh yang terbunuh berubah menjadi patung es. Di garis depan medan perang berdiri sekelompok kecil murid sekte Qiantian. Mereka telah bergegas keluar jauh sebelum Yang Ke dan pasukannya tiba, mengulur waktu untuk memperbaiki batasan dan formasi kota Mohe. Dari 600 orang, kurang dari 100 yang tersisa. Mereka sekarang terkepung di semua sisi, dikelilingi oleh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Para prajurit gugur di setiap tarikan nafas, darah mereka menodai tanah merah. Di tengah kerumunan berdiri seorang gadis muda berambut panjang, lincah seperti kelinci, melesat ke kiri dan ke kanan menembus formasi musuh. Tubuhnya bersinar dengan cahaya warna-warni dan wujudnya yang tampak rapuh menyimpan kekuatan yang mengerikan. Tinju kecilnya menggemakan udara dengan dengung ledakan, sehingga musuh manapun yang ia serang, kecuali mereka yang telah mencapai alam kembali kekosongan, akan langsung meledak dan mati. Bahkan seorang prajurit di tingkat pertama alam kembali kekosongan akan hancur dan meratap kesakitan. Meskipun serangan yang tak terhitung jumlahnya menghujaninya, tetapi ia menghindarinya dengan mudah. Serangan tak terelakkan yang sesekali tak terlalu menyakitkan, tetapi sebaliknya, keganasan terpancar di mata yang jernih. Dan tubuh wanita muda ini tampak luar biasa kuat. Jika bukan karena pertahanannya yang teguh, 100 anggota sekte Qiantian yang tersisa pasti sudah musnah sejak lama. Setiap rekan yang selamat menatap wanita muda itu dengan rasa syukur. Tapi keaktifannya akhirnya menarik perhatian Yang Ke. Karena cahaya warna-warni yang menyelimuti tubuhnya terasa familiar bagi Yang Ke. Jelas itu adalah energi pedang 5 elemen abadi. Dari kejauhan, Yang Ke meluangkan waktu sejenak untuk mengamati wanita muda itu. Meskipun pertumbuhan darahnya membuatnya mustahil untuk mengetahui usianya secara pasti. Namun perkembangannya menunjukkan bahwa ia tidak lebih dari 13 atau 14 tahun. Karena tubuhnya jelas masih belum dewasa. Rambutnya berkibar dan wajahnya tampak samar-samar familiar bagi Yang Ke. Mungkinkah? Yang Ke murtan kening dengan cepat menghabisi sekelompok musuh di depannya. Ia kemudian tertarik pada garis itu dan bergegas menghampiri garis itu. Saat merasakan serangan yang datang, gadis itu balas menyerang dan melancarkan pukulan. Tapi Yang Ke mengangkat tangannya untuk menangkis. Tuar! Kekuatan tak terbayangkan meletus dari tinju rapuh itu, bahkan mengejutkan seseorang sekuat Yang Ke. Untungnya tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada garis itu, jadi ia tak perlu malu. Kalau tidak, ia pasti akan benar-benar dipermalukan. Meskipun satu serangannya gagal melumpuhkan lawannya, wanita muda itu bereaksi dengan kecepatan luar biasa. Ia merunduk dan sekaligus melancarkan tendangan di udara. Jari-jarinya berkilau keemasan bagaikan pedang yang berdenyut. Dan itu adalah pedang emas 5 elemen abadi tak terhancurkan. Kaki mungilnya seakan berubah menjadi pedang tajam, menusuk langsung ke dada Yang Ke. Melihat itu, Yang Ke tersenyum tipis, mengulurkan tangan untuk mencengkeram pergelangan kaki gadis itu. Bersama dengan itu, gelombang energi suci menetralkan serangannya, menggenggamnya seperti mainan, sehingga rok gadis itu berkibar, hampir memperlihatkan kecantikannya, tetapi ia segera menahannya. Tepat saat wajahnya dipenuhi rasa kesal, ia tiba-tiba menunduk dan mendapati wajah Yang Ke yang tersenyum. Paman Master Sekte! Wanita muda itu langsung mengenali wajah Yang Ke. Kemudian senyum terkejut tersungging di wajahnya yang cantik saat ia memanggil dengan suara manis dan polos. Anda? Yang Ke mengangguk pelan dan dengan sedikit kekuatan di pergelangan tangannya,
ia menegakkan gadis itu dan menurunkannya. Kemudian dia menatap wajah lembut Lin Yun-er yang mengerutkan kening. "Yun-er, kenapa Anda di sini?" Gadis ini tak lain adalah gadis kecil yang diadopsi Huang Juan, Lin Yun-er. Saat itu Yang Ke bertemu Huang Juan saat melewati sebuah kota di tepi laut bebas khawatir, dan dia membawanya kembali ke sekte Lingzhou bersama seorang gadis kecil ini. Saat itu Li Yun-er baru berusia 5 atau 6 tahun, tetapi ia telah menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa. Sehingga Yang Ke menyadari ada yang tidak biasa pada tubuhnya, dan menyuruh Ye Xiyun memeriksanya dengan seksama. Kemudian Ye Xiyun memberitahu Yang Ke bahwa Lin Yun-er memiliki fisik yang unik. Tubuh dengan kekuatan tertinggi, ini adalah fisik yang sangat langka. Mungkin terkait dengan sejenis binatang laut. Sekalipun menurut Huang Juan, ibu Lin Yun-er memiliki darah binatang laut. Jadi prajurit dengan fisik seperti ini secara alami dikaruniai kekuatan supernatural. Dan kekuatan mereka meningkat seiring dengan peningkatan kultivasi. Sebelum meninggalkan bintang kegelapan, Yang Ke mewariskan pedang 5 elemen abadi. 7 atau 8 tahun yang berlalu dalam sekejap. Dan gadis kecil itu yang saat itu baru berusia 5 atau 6 tahun. Sekarang setelah menjadi bunga yang sedang bersemi, dilihat dari cahaya warna-warni yang terpancar darinya. Pedang 5 elemen abadi telah mencapai beberapa keberhasilan. Dikombinasikan dengan fisiknya yang unik. Kekuatan yang bisa dilepaskannya sungguh mengerikan. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, dan penyelidikan Yang Ke mengungkapkan bahwa ia hanya berada di tingkat ketiga alam suci yang baru menerobos. Bahkan dengan sumber daya keuangan sekte Lingzhou yang melimpah, dan Lin Yun-er yang menerima bimbingan pribadi dari sosok tangguh seperti Ye Xiyun. Mencapai tingkat ketiga alam suci hanya dalam 7 atau 8 tahun sungguh luar biasa. Jadi gadis kecil ini tak diragukan lagi adalah bintang yang akan bersinar di masa depan wilayah bintang. Jadi Yang Ke menatapnya seolah-olah sedang melihat makhluk tertinggi di masa depan. Pedang 5 elemen abadi yang diwariskannya tampak dibuat khusus untuknya, dikombinasikan dengan fisiknya yang unik. Ia mampu di tingkat kedua atau ketiga alam suci, menantang seorang pejuang di tingkat pertama alam kembali kekosongan. Jadi pertarungan lintas level ini jauh melampaui ekspektasi Yang Ke. Bahkan dirinya sendiri yang berada di level ketiga alam suci tak mampu menahan serangan seorang master alam kembali kekosongan. Jelas bahwa meskipun Lin Yun-er luar biasa tangguh, tenaga dalamnya hampir terkuras habis, dan ia menanggung berbagai luka. Jelas-jelas di ambang batas kekuatannya, namun semangatnya tetap kuat. Selama kekacauan di bintang gelap, Yun-er kebetulan mengikuti perintah Tetua Agung untuk datang ke sekte Qiantian untuk melakukan pekerjaan. Karena saya tidak bisa kembali, jadi saya tinggal di sini sejak saat itu, kata Li Yun-er dengan nada sedih. 2 tahun lalu, ia baru berusia 11 atau 12 tahun. Selama 2 tahun mengembara itu, ia sangat merindukan sekte Lingzhou. Ia merindukan Ye Xiyun yang telah mengajarinya dengan penuh perhatian. Huang Juan yang selalu merawatnya seperti seorang ibu. Setiap helai rumput dan setiap pohon di sekte Lingzhou dan rekan-rekan murid di sana. Dia selalu tampak tangguh. Mungkin karena kehilangan orang tuanya saat kecil, tetapi saat melihat Yang Ke, mata yang besar berkaca-kaca dan bibirnya mengerucut. Saya mengerti, lalu kenapa Anda ada di medan perang ini? Yang Ke mengerut kening. Ia tidak tahu siapa penguasa kota Mohe, jadi mengapa ia mengirim Li Yun-er untuk bertarung? Ia bisa melihat bahwa mereka yang bertarung hampir semuanya mengulur waktu. Bertekad untuk mati, tapi Li Yun-er adalah anggota sekte Lingzhou. Dan di usia yang begitu muda, jadi bukanlah tempatnya untuk melakukan hal seperti itu. Saya keluar sendiri karena saya ingin melakukan apa yang saya bisa. Li Yun-er mendengus. Oke. Yang Ke mengangguk berat. Kemudian dia menyentuh kepala Li Yun-er, berpikir sejenak, lalu mengeluarkan ramuan penyembuh dari cincin dan menyerahkannya kepadanya. Ambil ini. Iya. Lin Yun-er tanpa curiga pada Yang Ke menelan ramuan itu tanpa ragu, bahkan setelah tidak bertemu dengannya selama 7 atau 8 tahun. Yang Ke menatap Xian Ningxia dan berkata, Saudari senior, antar mereka kembali ke kota.
Oke, jawab Xianingsang, melambaikan tangan kosongnya dan membentuk serangkaian segel tangan yang rumit. Kemudian energi spiritual langit dan bumi dimobilisasi. Di bawah bimbingan Xianingsang, energi itu tampak mengalami transformasi aneh, berubah menjadi aliran cahaya dan merasuk tubuh para prajurit yang kelelahan. Detik berikutnya, setiap prajurit sekte Qiantian gemetar. Semangat mereka dipenuhi energi, jadi mereka menatap Xianingsang dengan tak percaya. Mereka tidak tahu bagaimana dia berhasil memurnikan energi spiritual langit dan bumi dan menyalurkannya ke dalam tubuh mereka, menyehatkan meridian dan dantian mereka yang hampir kering. Ikuti saya. Xianingsang memberi isyarat dan safir pucat di dahinya memancarkan cahaya yang menyilaukan, membuatnya tampak seperti dewi yang turun ke bumi. Kemanapun cahaya itu lewat, musuh merasakan gelombang kekuatan yang tak terjelaskan, menyapu sebagian semangat juang mereka. Xianingsang memimpin pasukannya yang kurang dari 100 orang, membelah gerombolan musuh dengan darah, menuju Du Yanling dan yang lainnya. Pada saat ini, Yang Ke melesat tinggi ke angkasa, melepaskan kesadaran ilahinya mencari musuh terkuat di medan perang. Kemudian benang darah emas bergerak mengikuti kehendaknya, berubah menjadi garis-garis cahaya kemasan, dengan panik memanen nyawa para pengikut klan Roh Mayat. Yang Xiuzhu, Chu Hanyi, dan Lin Juro membentuk formasi segitiga, melepaskan hujan darah yang deras ke arah musuh. Kemanapun mereka lewat, jejak mayat bergelimpangan. Di bawah kendali Moyu, menara Huntian King yang menyusut lalu mengembang. Cahaya biru yang dipancarkannya membuat musuh mustahil untuk mendekat. Sekarang sekelompok 7 atau 8 orang benar-benar mengacaukan pasukan klan Roh Mayat. Dan tak butuh waktu lama bagi seseorang untuk menyadari bahwa situasinya serius. Di medan perang, para anggota klan Roh Mayat yang kuat dibantai satu persatu. Tanpa komandan, anggota yang tersisa tercerai-berai dan tak berdaya, tak mampu melakukan perlawanan yang efektif. Dan situasi semakin memburuk setelah Du Yanling memimpin pasukannya, sehingga pasukan klan Roh Mayat benar-benar hancur. Para anggota mereka berteriak dan melarikan diri. Begitu pula sekte dan keluarga yang bersekutu dengan klan Roh Mayat yang juga melarikan diri dengan kacau. Mata Du Yanling dan yang lainnya memerah. Mereka telah mengejar klan Roh Mayat sejauh puluhan ribu mil, membantai seluruh pasukan sebelum akhirnya kembali dengan kemenangan. Pada saat itu, kota Mohe ramai dengan aktivitas. Seluruh kota tampak bergejolak karena kegembiraan. Karena pasukan klan Roh Mayat yang telah mengepung kota Mohe selama setahun penuh, sehingga pasukan sekte Qiantian terus melemah. Sepertinya kota itu akan segera dihancurkan. Namun pada saat kritis ini, seseorang tiba-tiba muncul dan membalikkan keadaan. Bahkan tidak hanya menyelamatkan kota Mohe dari bencana, tetapi juga sangat melemahkan moral klan Roh Mayat. Tapi semua orang bertanya-tanya tentang asal-usul bala bantuan tersebut. Akhirnya ketika mereka mengetahui bahwa orang-orang yang datang sebenarnya adalah Tetua Agung Sekte Qiantian, Moyu dan para pemimpin serta pemimpin Sekte Lingzhou, mereka tiba-tiba tersadar. Pantas saja beberapa orang itu memiliki kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Tidak heran mereka mampu menghabisi pasukan klan Roh Mayat. Ternyata merekalah orang-orang ini. Untuk sementara waktu, di kota Mohe, reputasi Sekte Qiantian dan Sekte Lingzhou semakin menanjak. Di istana penguasa kota, para pemimpin senior Sekte Qiantian yang tersisa duduk terpisah bersama Yang Ke dan yang lainnya. Du Yanling, penguasa kota Mohe, dan juga seorang tetua Sekte Qiantian, membungkuk dalam-dalam kepada Yang Ke dan yang lainnya, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Yang dan yang lainnya. Jika bukan karena bantuan Anda, kota Mohe pasti akan hancur. Saya berterima kasih kepada Tuan Yang dan yang lainnya atas nama jutaan orang di kota Mohe." "Nona Du, Anda terlalu sopan. Saya dan seniormu bukan orang luar, jadi kami harus membantu." Yang Ke tersenyum dan melambaikan tangannya. Kerendahan hatinya membuat Du Yanling terkesan dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memperhatikan Yang Ke dengan seksama. Ngomong-ngomong, sekarang Yang Ke hampir menjadi legenda di bintang gelap. Dia terkenal dalam waktu singkat, tetapi apa yang ia lakukan sungguh mengguncang dunia. Pertempuran di Gunung Longsue membuatnya bersinar.
Lalu ia menduduki tanah terlarang pasir api mengalir di bintang gelap dan mendirikan sebuah sekte. Kemudian, dengan kekuatan satu sekte, ia menghancurkan Liga Zantian, sekte Teras Guntur, dan menaklukkan Gunung Singdi. Jadi Yangke dan sekte Lingso hampir menjadi eksistensi paling terkenal di bintang gelap. Dalam 2 tahun terakhir kekacauan di bintang gelap, sekte Lingso juga telah melakukan banyak hal. Sekte ini sering mengirimkan orang-orang kuat untuk membantu sekte dan kota-kota yang terkepung, dan berterima kasih kepada seluruh umat manusia. Sebagai pemimpin sekte Lingso, Yangke hampir bisa dikatakan sebagai orang nomor 1 di bintang gelap. Jika dia menghentakkan kakinya, bintang kegelapan akan bergetar 3 kali. Tapi ini pertama kalinya Du Yanding melihat Yangke, jadi wajar saja ia sedikit penasaran. Namun di bawah pengamatannya di tingkat ketiga alam kembali kekosongan, ia masih belum bisa melihat kedalaman Yangke. Pemuda yang tampak muda ini tampaknya lebih kuat daripada tetua agung dan pemimpin sekte yang gugur dalam pertempuran. Jadi Du Yanding terkejut. Saudari muda Du, situasi di kota Mohe sangat buruk. Di mana markas sekte Kiantian? Tanya Moyu gugup. Du Yanlin dan beberapa tetua yang mengetahuinya tampak muram. Moyu mengamati ekspresi di wajahnya dan tak kuasa menahan firasat buruk. Jadi dia bertanya dengan cemas. Mungkinkah markas? Du Yanlin mengangguk sedih. Markas telah ditembus dan master sekte juga gugur dalam pertempuran. Apa? Moyu tiba-tiba berdiri. Tubuhnya sedikit goyah, seolah tak bisa menerima akhir seperti itu. Yangke juga mendesah pelan. Dia telah bertemu dengan Gusen, master sekte Kiantian beberapa kali. Ia orang baik dan memiliki kultivasi tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Tetapi ia tidak menyangka Gusen telah meninggal dunia. Tetua Agung, terimalah belasungkawa saya. Du Yanling tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin markas besar dibobol? Mengapa markas besar dibobol tetapi kota Mohe masih bisa bertahan sampai sekarang? Wajah Moyu muram dan menakutkan. Du Yanling berkata dengan sedih. Beberapa orang berkolusi dengan sekte roh mayat, bekerja sama dari dalam dan luar, sehingga markas besar tidak dapat diselamatkan. Orang-orang apa? Teriak Moyu. Mereka sudah mati dan diseret oleh master sekte untuk mati bersama. Du Yanling sedih. Moyu tertegun untuk waktu yang lama dan kemudian ia tampak kehilangan seluruh kekuatannya dan jatuh ke kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Setelah membiarkan Moyu beristirahat sejenak, Yangke mulai bertanya tentang situasi sekte Lingso. Namun Du Yanling tidak tahu banyak. Kota Mohe telah dikepung selama hampir setahun dan telah lama terputus dari dunia luar. Hanya ketika beberapa prajurit sesekali melarikan diri ke kota Mohe untuk berlindung, mereka dapat memberikan informasi. Menurut para prajurit yang melarikan diri, pintu masuk sekte Lingso sekarang tampaknya dikepung oleh pasukan sekte roh mayat, sehingga tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Adapun situasi di dalam sekte Lingso, tidak ada yang tahu. Setahun yang lalu, sekte Lingso sering mengirimkan orang-orang kuat untuk membantu sekte-sekte yang terkepung. Tetapi dengan hilangnya orang-orang kuat sekte Lingso juga telah berada di pinggir selama setahun terakhir. Dan situasinya tampaknya agak suram. Untuk mencegah orang-orang kuat sekte Lingso pergi, sejumlah besar orang dari sekte roh mayat ditempatkan di luar tanah pasir Liuyan untuk mengawasi. Dikatakan bahwa ada juga seorang penjaga di antara mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa meskipun sekte Lingso belum mengambil inisiatif untuk membantu sesama umat manusia, keberadaannya telah mengikat banyak kekuatan tempur sekte roh mayat yang mutlak diperlukan. Jika tidak, kota Mohe tidak akan mampu bertahan begitu lama tanpa diserang. Karena setidaknya ada 4 jenderal mayat yang setingkat dengan Yesiun di sekte roh mayat. Belum lagi pemimpinnya yang sulit dipahami dan tidak ada yang tahu identitas aslinya. Setelah mendengar ini, Yangke mengangguk pelan dan tidak bertanya lagi. Setelah beristirahat seharian di kota Mohe, Yangke mengajak orang-orang sekte Lingso untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Moyu. Awalnya Yangke ingin membawa semua orang sekte Kiantian ke sekte Lingso.
Selama mereka masuk ke tanah pasir Liuyan, mereka dapat merasa tenang dan tidak khawatir dibunuh oleh orang-orang kuat dari sekte roh mayat. Namun setelah mempertimbangkan dan seksama, Moyu menolak usulan Yang Ke. Memang tidak banyak murid sekte Qiantian yang tersisa sekarang. Namun masih ada jutaan nyawa di seluruh kota Mohe. Jika orang-orang sekte Qiantian mengikuti Yang Ke, jutaan nyawa di kota Mohe akan dibantai oleh sekte roh mayat. Sebagian besar orang ini telah melarikan diri ke sini dalam 2 tahun terakhir. Mereka datang demi reputasi sekte Qiantian. Jadi Moyu tidak bisa meninggalkan mereka. Meskipun gagasan ini mungkin agak mengada-ngada. Namun para pemimpin senior sekte Qiantian yang tersisa telah sepakat dengan suara bulat. Mereka semua bersedia tinggal bersama di kota Mohe dan terus melindungi fondasi terakhir sekte Qiantian. Jadi Yang Ke terharu. Yang Ke, jangan khawatir. Meskipun tidak banyak orang yang tersisa di sekte Qiantian saya, kota Mohe sekarang memiliki banyak personel. Dan saya akan menemukannya cara untuk mengisi kembali kekuatan tempur. Selama para prajurit di sini dapat bersatu, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk melindungi kota ini. Sebelum pergi, Mohe tersenyum pada Yang Ke dan berkata, mendengar itu, Yang Ke mengangguk. Kalau begitu, jaga diri Anda seniormu. Dengan kepalan tangan yang dalam, Yang Ke mengucapkan selamat tinggal kepada Du Yanling dan yang lainnya, lalu bergegas keluar dari kota Mohe bersama Suyan, Xianlingshang dan yang lainnya, langsung menuju pasir Liuyan. Setelah menyaksikan Yang Ke dan yang lainnya menghilang, Moyu tampak serius. Melambaikan tangannya dan memerintahkan, beritahu semua prajurit di kota Mohe yang telah masuki alam suci atau lebih tinggi, bahwa jika mereka bersedia, mereka dapat bergabung sementara dengan sekte Qiantian kami dan mengikuti saya untuk melindungi kota ini. Baik, Du Yanling dan yang lainnya segera melakukannya. Mereka pernah berpikir untuk menggunakan kekuatan para prajurit di kota Mohe sebelumnya, tetapi waktunya terlalu sempit. Tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal ini, dan pada saat itu, pasukan sekte roh mayat sedang mendesak kota. Dan para prajurit di kota benar-benar tidak memiliki semangat juang yang tinggi, dan tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka sendiri. Sekarang situasinya berbeda. Pasukan sekte roh mayat yang telah mengepung kota Mohe selama setahun berhasil dipukul mundur, dan banyak korban berjatuhan. Saat itu adalah saat moral kota Mohe sedang tinggi, dan tidak dilakukan lagi merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat diri dan menyerap kekuatan hidup. Kota Mohe setidaknya berjarak 7 atau 8 hari dari kota pasir Liuyan jika mengandalkan kapal bintang untuk terbang sendiri. Tapi karena Yang Ke sangat ingin kembali ke sekte, jadi ia langsung menggunakan kapal perang kelas Raja Kekosongan. Meskipun kapal perang itu besar, kecepatannya jauh lebih cepat daripada kapal bintang. Dan kapal perang itu kokoh sehingga cukup aman untuk ditinggali. Sepanjang perjalanan saat mereka bertemu dengan banyak tim sekte roh mayat yang tersebar, dengan jumlah ribuan atau puluhan, semuanya dipimpin oleh seorang anggota klan roh mayat, yang menyebabkan kekacauan di bintang gelap. Meriam kristal kapal perang ditembakkan bersamaan, dan semua musuh ini hancur berkeping-keping tanpa terkecuali, dengan korban yang besar. Namun, Yang Ke tidak memerintahkan mereka untuk berhenti dan langsung melarikan diri setelah 1 tembakan. Hanya dalam 3 hari perjalanan, jumlah musuh yang terbunuh oleh meriam kristal api perang telah mencapai puluhan ribu. Tapi ini hanya sejumlah kecil dari musuh-musuh ini adalah anggota sekte roh mayat. Dan kebanyakan dari mereka adalah pejuang manusia yang telah membelot ke sekte roh mayat. Mereka mengikuti sekte roh mayat untuk berbuat jahat dan mematuhi perintah mereka. Jadi tentu saja Yang Ke tidak akan sopan kepada mereka. Pada saat yang sama, para master dari 3 ras manusia, iblis dan monster yang awalnya tinggal di mutiara alam misterius juga dilepaskan oleh Yang Ke dan ditempatkan di kapal perang agar mereka dapat menyaksikan pembantaian di sepanjang jalan. Karena mereka ingin mendapatkan pijakan di bintang kegelapan, jadi mereka tentu saja harus terhubung dengan dunia ini. Oleh karena itu, Yang Ke ingin mereka segera berinteraksi ke dalam bintang ini dan melihat tingkat kekuatan para pejuang di sini. Seperti yang diharapkan, setelah menyadari kekuatan musuh-musuh itu, Ling Taisu, Lelong,
Chang Yuan, dan yang lainnya terdiam. Tetapi mata semua orang berbinar-binar dengan keinginan untuk menjadi lebih kuat. Tapi Li Yun-er menunjukkan keaktifan yang sesuai dengan usianya. Ketika dia berpikir untuk kembali ke sekte Lingzhou dan bertemu orang-orang yang dirindukannya, dia sangat bahagia. Sepanjang jalan dia seperti burung kecil yang mengelilingi Yang Ke dan berkicau tanpa henti. Namun Suyan dan Xian Ningxiang sangat menyukai gadis kecil ini. Setelah mengetahui nasib buruknya di masa kecil, kedua gadis itu begitu keibuan hingga tak kuasa menahan tangis, sehingga membuat Yang Ke terdiam. 3 hari kemudian, kapal perang kelas Raja Kekosongan berlayar ke pinggiran pasir Liuyan. Berdiri di dalam kapal perang, melalui kaca kristal yang halus dan transparan, Yang Ke melihat sosok-sosok padat berkumpul di pinggiran pasir Liuyan. Dan mustahil untuk melihat ujungnya sekilas. Dan tak diketahui berapa puluh ribu orang yang berkumpul di sini. Begitu banyak. Yang Xiuzhu juga terkejut. Mereka benar-benar sangat menghormati sekte Lingzhou kami, kata Chu Hainyi dingin. Menurut Tuan Kota Du, sekte Lingzhou sekarang telah menjadi surga terakhir di bintang kegelapan. Ini bukan hanya karena duri di tenggorokan kami, tetapi mungkin juga sebuah simbol, pilar spiritual yang berdiri kokoh. Selama sekte Lingzhou masih ada, bintang kegelapan tidak akan menyerah. Jika saya adalah pemimpin sekte Roh Mayat, saya juga akan melakukan yang terbaik untuk menyerang, kata Lin Juro lirih. Yang lain mengangguk setuju dengan pandangan ini. Master Sekte, apakah Anda ingin melewatinya? Murid sekte Lingzhou yang bertugas mengendalikan kapal perang berbalik dan bertanya. Bunuh 1 lingkaran. Wajah Yang Ke dingin dan tegas. Ya. Murid sekte Lingzhou menerima perintah itu dan mulai memerintahkan meriam kristal kapal perang untuk memburu badar dengan penuh semangat. Ia juga sangat marah karena dikelilingi oleh begitu banyak musuh di depan pintunya. Dan perintah Yang Ke tentu saja memberinya jalan keluar. Keluar! Sinar cahaya putih melesat keluar dari meriam kristal kapal perang. Dan semuanya berubah menjadi ketiadaan kemanapun sinar cahaya itu lewat. Bagaimanapun, kapal perang kelas kekosongan ini dibangun oleh Yang Ke sendiri. Jadi, sangat luar biasa dalam hal kinerja dan kemampuan pengepungan. Sumber energi untuk meriam kristal adalah sumber kristal suci yang dipadatkan oleh kristal suci, yang semakin meningkatkan kekuatannya. Sehingga salvo meriam kristal itu tampak mengerikan, seolah-olah kiamat sudah dekat. Karena setiap meriam kristal dapat menyapu area terbuka yang luas, sehingga semua roh mayat dan prajurit manusia yang bergabung dengan mereka tak berdaya, dan hancur menjadi abu hanya dengan sentuhan sekecil apapun. Yang membuat terjadi keributan di bawah. Karena kemunculan kapal perang hitam pekat telah membawa atmosfer yang sangat mencengkam bagi para roh mayat. Sekarang setelah menampakkan wajahnya yang mengerikan, mereka tentu saja ketakutan. Bahkan beberapa prajurit manusia mengenali asal kapal perang itu mulai melarikan diri sambil berteriak. Namun kapal perang itu mengabaikan segalanya dan melesat ke langit di atas tempat musuh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Menembakkan meriam kristal satu demi satu, sehingga tanah bergetar dan lubang-lubang besar yang dalam muncul di tanah satu demi satu. Dengan asap putih mengepul. Di dalam kapal perang, Yang Ke merasakan sesuatu, menoleh dan melihat ke satu arah, lalu mencibir. Ada ikan besar di sana, saya akan menemuinya. Adik junior, hati-hati. Suyan dan Xian Ningxiang baru saja menyelesaikan instruksi mereka ketika Yang Ke menghilang. Di luar gurun Liuyan, terdapat sebuah istana yang tampak seperti baru dibangun. Istana itu tidak besar, hanya beberapa puluh kaki radiusnya, tetapi sangat megah dan tampak tidak padat tempatnya di gurun Liuyan yang tandus dan panas ini. Di dalam istana, seorang pria berpakaian putih berbaring di kursi dengan postur malas. Tangannya menopang dagunya dengan senyum licik di bibirnya, memandangi selusin wanita cantik yang bernyanyi dan menari di bawah. Wanita-wanita ini semuanya adalah upeti dari pasukan utama yang bergabung dengan klan Roh Mayat. Masing-masing dari mereka cantik dan merupakan bintang yang sedang naik daun dari pasukan tersebut. Tetapi sekarang,
Mereka tampaknya telah menjadi mainan dan penyanyi dan hanya dapat digunakan untuk kesenangan pria berpakaian putih ini. Mereka tampaknya sangat takut pada pria berpakaian putih ini. Sesekali ketika mereka bertemu matanya, mereka buru-buru malingkan muka dan gerakan semua orang berhati-hati karena takut membuat kesalahan. Pada saat ini, bumi berguncang. Istana bergetar dan ada fluktuasi energi yang luar biasa dan ledakan berdengung yang datang dari tidak jauh. Pria berpakaian putih itu berwajah muram, duduk tegak dan bertanya dengan tegas. Apa yang terjadi? 12 gadis muda yang bernyanyi dan menari di bawah juga berhenti dan melihat sekeliling dengan bingung. Kemudian seseorang bergegas masuk dari luar dan berkata dengan panik. Laporkan kepada pelindung Kang. Sebuah kapal perang hitam telah datang dari luar dan membantai murid-murid sekte roh mayat kita. Beraninya mereka, siapa yang begitu berani? Pria berbaju putih tiba-tiba berdiri dan momentum yang luar biasa menyebar. 12 gadis itu ketakutan dan menjadi pucat, saling berpelukan. Bawahan tidak tahu. Prajurit yang datang untuk melaporkan berita itu menjawab tanpa daya. Apa gunanya kalian? Pria berbaju putih itu mendengus dingin, mengulurkan tangannya dan meraih prajurit yang melaporkan berita itu. Tangannya seolah telah melintas penghalang ruang dan langsung meraihnya. Hanya dengan sedikit putaran, leher prajurit yang melaporkan berita itu patah. Sehingga 12 gadis berseru serempak. Mata mereka semakin dipenuhi ketakutan. Anda benar-benar berani datang kepada saya atas inisiatif Anda sendiri. Menarik. Pria berbaju putih itu tiba-tiba menatap ke dalam kehampaan, melintasi jarak puluhan mil. Ia melepaskan kesadaran ilahinya dan berbenturan sengit dengan jangkek. Luar! Kehampaan runtuh di tempat kesadaran ilahi mereka berbenturan. Di dalam istana, pria berbaju putih itu terhuyung mundur beberapa langkah, tampak agak kalah telak. Jelas kekuatan spiritual Yangke yang dahsyat menyentuh hati pria berpakaian putih itu. Dengan amarah yang terhina, ia meraung dan seluruh tubuhnya tiba-tiba mengalami transformasi yang mendalam. Layaknya Fang Fengqi yang dibunuh Yangke di kota Tianjun, tubuhnya tiba-tiba membesar secara dramatis. Bulu-bulu putih bagai jarum baja mencuat dari kulitnya yang terbuka. 2 taring mencuat di sudut mulutnya. Bahkan nafasnya memancarkan aura hijau zamrud mayat. Kemudian dia melompat dari tempat itu, melesat ke angkasa bak bola meriam. Melubangi istana, tatapannya penuh dengan kekejaman. Dia membidik ke arah Yangke dan mengayunkan tangannya yang seperti cakar berulang kali. Melontarkan belati demi belati ke arah Yangke dengan cakar yang cukup kuat untuk merobek ke ruang. Turun! Teriak Yangke dengan ganas. Tanpa menghindar, tinjunya yang berbalut api hitam pekat menghantam tepat di wajahnya, sehingga cakar-cakar yang berputar itu hancur berkeping-keping. Dan kekuatan dahsyat menghantam pria berpakaian putih itu, membuatnya mengerang dan jatuh seperti meteor. Sesaat kemudian dengan ledakan keras, sebuah kawah berbentuk manusia muncul di tanah. Dan pria berbaju putih itu semakin marah. Seolah-olah dia tampak tidak terluka oleh pukulan Yangke. Jadi dia melompat dari kawah dan melepaskan manik bundar. Segera energi mayat jamrud yang kental berkumpul seperti anak panah dan melesat ke arah Yangke. Dengan centikan pergelangan tangannya, pedang tulang naga Yangke muncul. Meneteskan warna hijau jamrud, diresapi esensi suci. Pedang itu berayun dengan raungan naga yang melengking. Kemudian pedang tulang naga itu berayun sedikit, berubah menjadi naga zamrud raksasa. Menukik ke bawah dengan kepala dan ekornya. Yangke berdiri sendirian di atas kepala naga itu, menatap pria berbaju putih dengan tatapan jijik. Meskipun energi mayat ini cukup kuat untuk langsung membunuh master alam kembali ke kosongan, tapi itu tidak berpengaruh pada naga zamrud raksasa itu. Karena meskipun energi mayat itu beracun, tapi naga zamrud raksasa itu juga lebih beracun. Jadi ia tidak berdaya. Sebaliknya, naga zamrud raksasa itu membuka rahangnya dan melahap gumpalan energi mayat yang terpancar dari manik mayat. Dan meninggalkan pria berbaju putih itu dalam kepanikan. Karena jarak semakin mengecil.
Sambil menatap kepala naga yang semakin membesar dengan rahang menganga, pria berbaju putih itu akhirnya kehilangan ketenangannya. Dengan teriakan aneh, ia buru-buru menghindar. Sehingga naga Zamrud itu melesat, tetapi Yangke melompat darinya. Dengan lamban tangannya, naga Zamrud itu kembali berubah menjadi pedang tulang naga yang digenggamnya dan menebas dengan ganas, seolah-olah membelah struktur alam semesta. Pedang tanpa birah itu memancarkan aura mengerikan yang membuat pria berbaju putih itu ketakutan dan segera mengangkat lengannya untuk menangkis serangan itu. Tanpa suara, cahaya hijau menyala dan sebuah lengan berbulu terpotong jatuh ke tanah. Jelas dia tidak pernah membayangkan sosok mengerikan seperti itu ada di bintang gelap. Dia sebelumnya pernah bertarung dengan Yesion, orang terkuat yang dikabarkan di bintang gelap, dan menganggap lawannya tak lebih dari itu. Namun sekarang, pemuda ini tiba-tiba muncul, jauh lebih tangguh daripada Yesion, dan dia merasa bukan tandingannya. Melihat serangan pedang lain datang, pria berbaju putih itu tak lagi peduli untuk menyelamatkan muka. Ia buru-buru berguling di tanah, menghindari serangan itu sambil mengangkat lengannya yang patah, berdiri dan mundur cepat. Setelah dia berada 100 kaki dari Yangke, dia berhenti, masih merasa khawatir. Ia memegangi lengannya yang patah ke lukanya. Ekspresinya sekelam air. Kemudian banyak tunas tumbuh dari lengan tempat Yangke memotongnya dengan pedang tulang naga. Dan tunas-tunas ini bergerak menyambungnya kembali lengan itu dalam bentuk detik. Saat pria berbaju putih melakukan semua ini, Yangke hanya menonton dan ekspresi dingin. Ia tidak ikut campur. Setelah menyambungkan kembali lengannya, Yangke tiba-tiba menyeringai. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Pria berbaju putih itu merutkan kening, lalu tiba-tiba tersadar. Menunjuk Yangke, ia berteriak tak percaya. Itu Anda, ternyata Anda. Kita pernah bertemu sebelumnya. Yangke tersenyum tipis. Di ruang mayat itu kan? Saya ingat Anda. Saat pertama kali menatap pria berbaju putih itu, Yangke merasakan keakraban. Sekarang dia akhirnya ingat. Ketika dia dan Yang Yan menembus ruang mayat di bawah lembah pahlawan pemakaman, mereka bertemu pria berbaju putih itu dan menyerangnya. Saat itu, pria berbaju putih adalah jenderal mayat yang kuat. Dan dengan satu serangan, ia berhasil membuat Yangke kabur. Selama bertahun-tahun, kekuatannya jelas meningkat pesat. Saya juga ingat Anda. Cibir pria berbaju putih itu. Andalah yang menyusup ke ruang mayat dan mencuri begitu banyak barang. Tapi pelindung Dharma ini sangat berterima kasih pada Anda. Berterima kasih untuk apa? Yangke merutkan kening. Terima kasih telah mengambil bola esensi matahari itu. Jika bukan karena Anda, pelindung Dharma ini tidak akan mencapai apa yang saya miliki hari ini. Pria berbaju putih itu tertawa terbahak-bahak. Apa hubungannya dengan esensi matahari? Yangke bingung. Anda tidak akan mengerti bahwa jika saya katakan. Cibir pria berjubah putih itu. Pelindung ini adalah klan roh mayat, Kang Ferou, jenderal mayat berjubah putih. Nah, beritahu saya nama Anda. Jenderal mayat berjubah putih. Yangke mengangkat alis. Apakah Anda jenderal mayat lain yang disebut jenderal mayat berjubah merah? Jenderal mayat berjubah hijau atau semacamnya? Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.